What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas mengenai 5 pelajaran berharga yang gua dapatin dari bulan Januari kemarin. Oke, seperti yang teman-teman tahu, ya, melalui progress funding tips gua, bulan Januari diawali dengan minggu yang cukup bagus, ya. Gua sempat berada di posisi plus 2% di akun funding tips ini. Ya, tetapi ketika udah masuk minggu ketiga, minggu keempat itu sempat mengalami yang namanya drawdown. Ya, jadi bayangin dari plus 2,2% itu gue turun sampai ke minus 1,6%. Ya, dan hal ini mengajarkan begitu banyak hal mengenai diri gue pribadi dan pengalaman trading gue. Ya, so hari ini gue mau share 5 pengalaman ataupun 5 pelajaran yang gue dapetin dari bulan Januari kemarin. Oh iya, by the way, sebelum kita masuk ke inti videonya, Forex IMF sekarang lagi ada promo angpau hingga 10 juta. Setiap kali kalian mendaftar akun di Forex IMF, dan promo ini berlaku dari 5 sampai 29 Februari 2024. Jadi kalau kalian mau promo ini, kalian mau dapat angpaunya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Yang pertama, ya, ini adalah pelajaran yang menurut gua betul-betul membuka mata gua, yaitu ketika psikologi lu ataupun ketika pikiran lu itu sedang kacau, entah karena masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sama pacar dan sebagainya lah gitu ya. Itu kan bikin mindset kalian kacau, ya, bikin pikiran kalian kacau. Jangan pernah trading dengan keadaan pikiran yang kacau. Ya, hal ini gue saksiin sendiri ya, ketika pikiran gue lagi kacau karena ada masalah pribadi, ya, itu benar-benar membuat performa trading gue yang biasanya mantul ya, biasanya mantul. Ketika pikiran gue sedang kacau, itu benar-benar terbalik 180 derajat guys. Yang biasanya gue nggak akan entry, jadi entry. Yang biasanya gue sabaran menunggu setup gue muncul, gue menjadi tidak sabar. Jadi benar-benar 180 derajat berbeda. Kenapa? Karena pikiran gue sedang tidak optimal. Nah, inilah pelajaran penting untuk kalian juga. Jangan pernah trading ketika pikiran kalian lagi kacau. Lebih baik kalian take a break, kalian istirahat dari trading. Analisa-analisa boleh lah ya, untuk menambah jam terbang juga. Tetapi jangan trading ya. Tunggu sampai let's say 1 minggu, ketika pikiran kalian udah mulai tenang, ya, masalahnya udah beres atau apapun itu, ya, baru kalian kembali ke chart dengan pikiran yang fresh dan tanpa ada emosi apapun. Kedua, pelajaran kedua yang gue dapatkan di bulan Januari kemarin adalah jangan terlalu mengambil resiko yang banyak ketika keadaan market itu sedang choppy ataupun sideways. Ya. Jadi di bayangan gua, sewaktu gua masuk ke tahun 2024, Januari akan menjadi bulan pertama kan di tahun 2024. Dan biasanya Januari mempunyai pergerakan yang cukup oke bagi gua. Nah, tetapi ketika gua ngeliat dari minggu kedua Januari dan seterusnya sampai ke akhir bulan Januari, harga itu seperti bergerak hanya ranging, bergerak dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi tidak ada continuation move gitu. Ya, tidak ada impulsive move, tidak ada displacement dan sebagainya. Harusnya gue sebagai seorang trader, ketika ngelihat bahwa market itu sedang tidak optimal, ya, lebih baik bagi gue untuk menjadi lebih konservatif. Harusnya gue mengambil resiko yang lebih kecil ataupun lebih sedikit ketimbang yang biasanya, ya. Karena intinya ketika kita trading itu bukan mengenai bagaimana cara dapat untung cepat, cara dapat profit cepat secara instan, bukan guys. Tetapi bagaimana cara menjaga modal kita dengan tetap membuat akun itu grow. So ingat, tugas utama kita sebagai seorang trader adalah menjaga modal kita. Ya, jadi jangan sengaja trading ataupun jangan ambil resiko terlalu besar ketika keadaan market sedang tidak optimal. Ya, ketika badainya lagi tidak karuan, kan lebih baik kita mancing ikan ketika lagi tenang kondisi lautnya gitu, bukan yang lagi badai gimana itu terus kita sengaja mancing, ya, itu kan resikonya terlalu gede ya dibanding rewardnya. So itu pelajaran kedua yang gue ambil untuk selalu ya melihat apakah kondisi market sekarang cocok untuk gue fight atau enggak. Pelajaran ketiga ya,
Pelajaran ini sebenarnya gue udah tahu dari lama, tapi gue kembali diingatkan di bulan Januari, yaitu never give a shit about what other traders are doing. Stop peduli terhadap progres trader lain. Ya, akan sangat gampang untuk kita ketika kita lagi mengalami masa sulit dalam trading untuk membandingkan progres trading kita dengan progres trader-trader Instagram di luar sana yang cuman posting pas dia winnya doang. Ya, kita bakal menjadi discouraged ataupun menjadi lesu ketika ngelihat, wah hari ini gua loss, kemarin loss, tapi kok ngelihat trader yang ini kok dia profit terus. Guys, please stop caring about that. Ya, karena social media it's not everything. Ya, trader-trader Instagram, TikTok itu cuma posting yang pas mereka win doang gitu, yang lossnya nggak diposting. Ya, beda sama gua di YouTube, gua loss gua posting, gua win gua posting. Ya, so hal yang gue pelajarin adalah kadang tuh ketika kita lagi down, kita ngelihat semua orang tuh seolah-olah di atas kita semua gitu, kayak wah gila mereka win terus, gua loss. Dan itu bakal membuat kita mempertanyakan ya diri kita tuh masih bisa trading atau enggak. Dan itu bahaya guys, ketika kita udah mulai meragukan kemampuan kita sebagai seorang trader hanya karena pertama kita mengalami masa drawdown, dan kedua kita membandingkan progres kita yang lagi jelek ini dengan progres yang diposting oleh trader-trader Instagram seolah-olah bagus-bagus banget. Ya. Fun fact, ya, ada satu orang itu curhat sama gua, ya, trading dia di bulan Desember itu loss terus, ya, di Januari pun sempat loss terus, tapi dia baru, let's say lah 2 minggu terakhir di Januari baru mulai profit. And you know what? Dia cuma posting, ya, dia cuma posting di Instagram, posting di TikTok ketika dia win 2 minggu itu aja. Ketika dia lagi loss banyak itu, dia nggak pernah sharing ke siapapun, cuma sharing ke gua. Ya, di situ gua ngerti, wah, kenapa gua berpikir untuk membandingkan progres gua dengan orang lain. Orang lain aja masih banyak yang lebih parah gitu kan. Loss selama 1 bulan, baru win 2 minggu udah posting gitu. Sementara gua, ya track record gua terlihat jelas di Telegram gua, ya. So, itu pelajaran ketiga yang gua pelajarin. So, you should never give a shit about other traders. It's all about you in the market. Just focus on you. Keempat, ya, gue kembali diingatkan untuk trading dengan probability mindset ataupun mindset yang tahu mengenai probabilitas. Ya, karena ketika gue sedang drawdown itu sebenarnya gue fokusnya itu bukan probability lagi, tetapi gue berganti dari probability mindset berganti menjadi outcome mindset ataupun mindset yang hanya fokus terhadap outcome trade ini tuh apa gitu. Nah itu udah mulai salah. Kenapa? Karena itu mulai membuat gue itu buta terhadap apa yang market lakukan, dan gue berusaha memaksakan bagaimana caranya supaya trade yang gue ambil itu harus win, dan itu bahaya. Kalau gue tidak sadar gue sedang melakukan hal itu, maka mungkin gue bisa drawdown lebih dalam lagi guys, karena gue berusaha untuk memaksakan kehendak gue di atas apa yang sedang market lakuin. Ya. So remember this, ya. Ketika kalian trading, jangan pernah fokus terhadap outcome trade itu, tapi fokuslah terhadap probabilitas. Ya, ketika loss, oke, is this loss necessary? Apakah loss ini emang perlu? Kalau perlu, yes, good. Tapi kalau misalkan ada pelajaran yang bisa kalian ambil, ambillah pelajarannya. Ya, jadi jangan fokus terhadap gue loss nih. Don't do that. Just focus on the process and you'll be there. Dan pelajaran kelima, ini ada hubungan dengan pelajaran keempat, yaitu always think long term. Selalu pikirkan karir trading lu secara long term. Ketika satu hari lu mengalami bad day, atau let's say lah 1 minggu lu mengalami drawdown kayak gua kemarin, jangan pernah berpikir bahwa it's gonna be the end, itu akhirnya, itu ujungnya. No. Anggap lu akan trading itu sekitar 100 tahun lagi ke depan. Apakah lu akan membiarkan hasil 1 hari, 1 trade, ya, 1 minggu, bahkan 1 bulan itu mengganggu harapan lu ke depannya, mengganggu pemikiran lu mengenai trading ke depannya, hanya karena 1 trade, ataupun 1 hari, ataupun 1 minggu, ataupun 1 bulan yang buruk? Ya, it should never bother you. Ya. Selama yang lu lakuin itu semua udah sesuai SOP lu, sesuai sistem lu, sesuai trading rules lu. Hasil 1 trade, 1 hari,
1 minggu, 1 bulan, itu nggak akan terlalu pengaruh secara long term ke depannya. Because you will be growing a lot if you think long term. Tetapi ketika lu hanya fokus terhadap satu trade, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, lu nggak akan grow. Ya, karena lu fokusnya adalah, wah gila nih, 1 bulan ini gua nggak ada profit gitu. Gimana ke depannya? Maka lu tidak akan bisa menjadi trader in the zone. Ya, lu nggak akan bisa menjadi trader yang profitable ketika lu hanya fokus terhadap short term stuff ketimbang long term stuff. So inilah 5 pelajaran yang gue dapatkan dari bulan Januari kemarin. Ya, gue berharap teman-teman bisa belajar juga dari pengalaman gue, sehingga kalian bisa menjadi lebih bijak ya ke depannya. Jadi trader yang profitable ya. Dan maybe one day we're gonna meet, kita bakal ketemu dan kalian bakal ceritain bagaimana video ini mengubah kehidupan kalian dan karir trading kalian. See you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.